Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Kita lanjutkan guys, pembahasan kita masih berkaitan dengan persamaan eksponen dengan kondisi sekarang adalah bilangan pokoknya berbeda, bilangan pokok berbeda, pangkat sama, atau eksponen sama. Ya, misalkan bilangan pokoknya saya simbolkan dengan Gx dan Hx. Sedangkan pangkatnya saya simbolkan dengan Fx. Nah, dari sini kita bisa tuliskan persamaannya, yaitu Gx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Fx. Ya. Di sini terlihat bilangan pokoknya berbeda, yaitu Gx dengan Hx, tapi pangkatnya sama, yaitu Fx. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, guys, kita punya penyelesaiannya sebagai berikut. Penyelesaian yang pertama adalah bilangan pokoknya kita samakan, artinya Gx sama dengan Hx. Ya kan? Kalau ketika bilangan pokoknya sama, pangkatnya sama, berarti ruas kanan dan ruas kiri pasti akan menghasilkan bilangan yang sama. Yang kedua, penyelesaian yang kedua adalah pangkatnya, si Fx-nya itu kita sama dengankan 0. Tapi di sini kita punya syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah bilangan pokoknya Gx dan Hx-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Gx dan Hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, oke, contoh soalnya adalah tentukan penyelesaian dari 3x dikurang 4 pangkat x kuadrat dikurang 1 sama dengan x ditambah 2 pangkat x kuadrat dikurang 1. Nah, dari contoh ini kita bisa tuliskan bahwa bilangan pokoknya adalah apa di sini? Gx-nya adalah 3x dikurang 4, sedangkan Hx-nya adalah x ditambah 2, dan pangkatnya guys, atau eksponennya, atau di sini Fx-nya adalah x kuadrat dikurang 1. Nah, kita selesaikan dengan langkah 2 tadi yang sudah kita tentukan ya. Yang pertama, syaratnya adalah Gx sama dengan Hx, atau bilangan pokoknya kita samakan. Berarti di sini Gx-nya adalah 3x dikurang 4, itu sama dengan x ditambah 2. Kita selesaikan menjadi 3x dikurang x sama dengan 2 ditambah 4. 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 3. Berarti yang pertama, x sama dengan 3 ini adalah penyelesaiannya. Ya. Ini yang pertama, x sama dengan 3 adalah penyelesaiannya. Yang kedua, untuk bagian yang kedua adalah, apa tadi? Ya, betul. Fungsinya fx-nya ini atau pangkatnya itu sama dengan 0. Tapi ingat ada syaratnya tadi ya. Oke, fx-nya di sini adalah x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0. Oke, berarti di sini kita harus memfaktorkan x dikurang 1 dikali x ditambah 1 sama dengan 0. Kan bentuk pemfaktoran dari x kuadrat min 1 ini. Berarti di sini kita dapatkan x dikurang 1 sama dengan 0 atau x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 1. Nah, tapi ketika x sama dengan 1 ini, atau x sama dengan negatif 1 ini, kita harus buktikan dulu, apakah ketika x sama dengan 1 menghasilkan gx dan hx yang tidak sama dengan 0, begitu juga ketika x sama dengan negatif 1. Berarti kita harus membuktikannya dulu, oke? Kita coba buktikan ketika x sama dengan 1 maupun x sama dengan negatif 1, ya. Kita pertama adalah x sama dengan 1.
Berarti G1-nya adalah, ya apa di sana? 3 kali 1 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan H1-nya adalah 1 ditambah 2 sama dengan 3. Berarti di sini Gx dan Hx-nya itu tidak sama dengan 0. Karena Gx-nya tidak sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Ini memenuhi atau merupakan penyelesaiannya juga. Nah, yang selanjutnya kita buktikan juga bahwa X-nya itu yang sama dengan negatif 1 tadi. Karena ada 2 ya. Berarti di sini G negatif 1 sama dengan 3 kali negatif 1 dikurang 4. Hasilnya adalah, yes, negatif 7. Sekarang H negatif 1 adalah negatif 1 ditambah 2. Hasilnya 1. Nah, ternyata G, X dan Hx-nya ketika X-nya sama dengan negatif 1, itu juga tidak 0. Artinya, di sini X sama dengan 1 itu juga penyelesaian. Jadi kita punya 3 buah penyelesaian. Yang pertama adalah X sama dengan 3, yang kedua X sama dengan 1, yang ketiga adalah X sama dengan negatif 1. Jadi, bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya dari soal yang tadi adalah negatif 1, 1, dan 3. Oke, paham ya untuk yang soal seperti ini? Iya, betul sekali. Gampang kan ternyata ya? Kita lanjutkan bentuk eksponen yang selanjutnya, yaitu kita sebut sebagai bentuk kuadrat. Nah, bentuk kuadrat dari eksponen itu seperti ini. A kali N pangkat Fx pangkat 2 atau kuadrat, di situ B kali N pangkat Fx ditambah C sama dengan 0. Ya, dalam menyelesaikan bentuk kuadrat, bentuk eksponen ini, sangat penting kita untuk menentukan, itu sebuah langkah pertamanya ya. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan bentuk itu adalah kita harus menentukan dulu dari atau menemukan N pangkat Fx-nya ini. Ya, ini sangat penting kita untuk menemukan N pangkat Fx-nya itu apa. Nah, nanti kalau sudah menemukan bentuk N pangkat Fx-nya, kita bisa memisalkan dengan sebuah variabel ya. Sebagai contoh seperti ini. Tentukan penyelesaian dari bentuk seperti ini. Tentukan penyelesaian. 3 kali 9 pangkat X dikurang 10 kali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, dari sini kita harus menemukan dulu N pangkat Fx-nya itu apa. Nah, kalau kita lihat, N pangkat Fx-nya di sini adalah pasti 3 pangkat X. Kenapa sih kok saya nggak memilih 9 pangkat X-nya sebagai N pangkat Fx-nya? Karena 9 bisa kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan 3 pangkat 2, ya kan? Nah, berarti kan 9 di sini kita bisa nyatakan jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan X. Nah, ini bisa saja saya tulis menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2. Nah, langkah pertama betul kan? Menentukan N pangkat Fx-nya. Sekarang kita misalkan 3 pangkat X ini kita misalkan dengan A. Oke? Sementara kalau begitu 9 pangkat X, karena 3 pangkat X di sini adalah A, berarti di sini sama saja dengan A pangkat 2. Nah, sekarang persamaannya akan berubah menjadi 3 kali A kuadrat ya, 9 pangkat X-nya menjadi A kuadrat dikurang 10, 3 pangkat X-nya adalah A, berarti ini menjadi 10A, ditambah 3, sama dengan
0. Berarti kita akan faktorkan 3A. Oke. A sama dengan 0. Maka hasilnya adalah ini pasti 3A dikurang 1, A dikurang 3. Ya kan? Belajar lebih teliti lagi dalam pemfaktoran. Maka di sini kita dapatkan bahwa 3A dikurang 1 sama dengan 0, atau A dikurang 3 sama dengan 0. Berarti yang pertama 3A sama dengan 1, berarti A-nya sama dengan sepertiga, itu A yang pertama. A yang kedua, A dikurang 3 sama dengan 0 ini, maka A-nya sama dengan 3. Apakah ini sudah selesai? Belum tentunya, karena kita akan menyelesaikan mencari nilai X-nya, sementara kita di sini baru dapatkan nilai A-nya saja. Karena tadi sudah kita misalkan bahwa A itu sama dengan 3 pangkat X, berarti yang pertama 3 pangkat X-nya sama dengan A kan? Berarti 3 pangkat X sama dengan sepertiga. Ini untuk yang pertama. Berarti menjadi 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat negatif 1 ya. Sepertiga itu kalau kita nyatakan dalam bentuk pangkat adalah 3 pangkat negatif 1. Berarti di sini kita dapatkan X-nya adalah negatif 1 ya. Ini X-nya negatif 1. Yang kedua, 3 pangkat X-nya itu sama dengan 3. Sementara 3 sendiri itu kan sebenarnya 3 pangkat 1. Berarti di sini eksponnya atau X-nya itu sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah negatif 1 dengan 1. Wow, mudah sekali ternyata. Oke, itu contoh yang pertama. Saya kasih contoh yang kedua. Ada satu contoh lagi. Contoh yang kedua, seperti ini bentuknya. Saya punya 2 pangkat 2X, oke, dikurang 6 kali 2 pangkat X ditambah 1 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, sepertinya agak ribet ini, padahal sebenarnya enggak juga ya. Oke, kita coba jabarkan dulu bentuk ini. Ini 2 pangkat 2X itu kan saya bisa tulis menjadi 2 pangkat X. Saya pangkatkan 2 dong. Sama aja kan? Karena pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali ya. Dikurang 6. 2 pangkat X ditambah 1, itu kan sebenarnya sama aja dengan 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1. Ditambah 32. Sama dengan 0. Nah, dari sini sudah bisa kita tentukan bahwa N pangkat Fx-nya itu pasti apa? Yes, 2 pangkat X. Ya. Kita misalkan lagi 2 pangkat X-nya ini adalah, ganti sekarang misalkan saya tulis B, kan sama aja, sembarang variabel. Maka kalimatnya menjadi B pangkat 2 di sini ya. 2 pangkat X itu kan B, dikurang. Nah, di sini kita punya 6 dikali 2 pangkat 1, maka bisa kita tulis menjadi 6 kali 2 kan 12. 12, 2 pangkat X sendiri, oke, ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kita masih punya 2 pangkat X, itu sama dengan B, berarti kita bisa nyatakan menjadi B kuadrat dikurang 12B ditambah 32 sama dengan 0. Berarti kita faktorkan B, ini persamaan kuadrat lagi di sini. Kalau dikali adalah 32, kalau dijumlah adalah negatif 12. Berarti angkanya pasti negatif 4 dengan negatif 8 ya di sini. Berarti B dikurang 4 sama dengan 0. Atau B dikurang 8 sama dengan 0. Berarti B yang pertama sama dengan 4. B yang kedua sama dengan 8. Lagi-lagi ini belum selesai. Karena yang kita cari adalah nilai X-nya ya. Berarti di sini yang pertama 2 pangkat X itu tadi sudah kita misalkan B. Menjadi 2 pangkat X sama dengan 4. Jadi 2 pangkat X sama dengan 4 bisa kita nyatakan 2 pangkat 2. Berarti pangkatnya ini adalah 2. Berarti X yang pertama adalah 2. Yang kedua, 2 pangkat X-nya sama dengan 8.
Sementara 8 kita nyatakan dalam bentuk 2 pangkat 3. Berarti pangkatnya X-nya sama dengan 3. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Nilai X yang memenuhi dari persamaan ini adalah 2 dan 3. Sangat gampang. Oke guys, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Matur suwun. Cacen. Dan thank you.